Pemilihan informan dapat didasarkan pada dua aspek, yaitu teori dan praduga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kusi MPD TV. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tugas mahasiswa, yakni di urutan yang kedua, yang terbaik di dalam menyelesaikan tugas kuliahnya. Mau tahu bagaimana mahasiswa-mahasiswi yang kreatif di dalam mempresentasikan tugas kuliahnya? Yuk kita ikuti berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurlita dari Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Syarif Hasimsya Sri Indrapura dalam program studi pendidikan agama Islam. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi bab 6 yang berjudul Informan Kunci dalam Penelitian Kualitatif dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif yang diempu oleh Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono, MPD. A few moments later. Untuk dapat memecahkan problem penelitian kualitatif, kita harus mengetahui ilmu atau metodologinya. Di dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif, kita akan membahas tentang informan kunci di dalam penelitian kualitatif. Apabila kita ingin meneliti sesuatu, terlebih dahulu kita harus menentukan informan kunci sehingga kita mudah dalam memperoleh jawaban terhadap apa yang akan kita teliti dan mendapatkan jawaban yang sesuai dengan keinginan kita. Adapun beberapa poin yang akan saya sampaikan terkait bab ini, yaitu poin 1, pengertian informan penelitian kualitatif. Poin yang kedua, persyaratan sebagai informan penelitian. Poin yang ketiga, cara menentukan informan penelitian. Poin yang keempat, objek penelitian. Dan poin yang kelima, kegunaan informan penelitian. Poin 1, pengertian informan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, posisi sumber data yang berupa manusia atau narasumber sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama. Oleh karena itu, narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi inilah sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan. Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dalam menguasai masalah serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Berikut ada 3 jenis informan dalam penelitian kualitatif. 1. Informan kunci. Yang kedua, informan utama. Dan yang ketiga, informan pendukung. Pertama, informan kunci. Informan kunci ialah informan yang memiliki info secara menyeluruh yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang syarat atau fenomena di rakyat secara garis besar. Dalam pemilihan informan kunci,
tergantung asal unit analisis yang akan diteliti. Contohnya di unit sebuah organisasi, informan kuncinya adalah pimpinan organisasi tersebut seperti kepala desa. Dan yang kedua, informan utama. Informan utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan aktor utama dalam sebuah kisah atau cerita. Dengan demikian, informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Misalnya dalam penelitian tentang perilaku ibu dalam memanfaatkan pelayanan posyandu. Sebagai informan utama adalah ibu yang memiliki balita, sedangkan sebagai informan kunci adalah kader posyandu. Ketiga, informan pendukung. Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci. Misalnya pada penelitian tentang implementasi budaya keselamatan pada pekerja bagian produksi di sebuah perusahaan manufaktur. Sebagai informan bisa dipilih dari bagian yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi atau bagian yang menikmati output dari bagian produksi, misalnya bagian gudang. Sementara sebagai informan utama adalah karyawan sebagai produk bagian produksi, dan sebagai informan kunci adalah manajer produksi. Poin 2. Persyaratan sebagai informan penelitian. Ada persyaratan tertentu yang harus mereka miliki untuk layak ditetapkan sebagai informan penelitian, yaitu ada 5 persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang agar layak dijadikan informan. Yang pertama, orang tersebut harus jujur dan bisa dipercaya. Yang kedua, orang tersebut memiliki kepatuhan pada peraturan. Yang ketiga, orangnya suka berbicara, bukan orang yang suka berbicara apalagi pendiam. Yang keempat, orang tersebut bukan termasuk anggota salah satu kelompok yang bertikai dalam latar penelitian. Yang kelima, orang yang memiliki pandangan tertentu tentang peristiwa yang terjadi. Poin 3, cara menentukan informan penelitian. Penentuan atau pemilihan informan dapat didasarkan pada 2 aspek, yaitu teori dan praduga. Yang keduanya berlandaskan pada kedalaman pemahaman atau pengalaman dari responden, atau informan bukan didasarkan pada pilihan yang acak. Pemilihan informan terdapat berdasarkan teori atau theoretical sampling. Cocok dilakukan jika tujuan teori secara substantif. Teknik pemilihan informan dengan praduga atau ke priori sampling sering digunakan dalam penelitian kesehatan masyarakat yang dilakukan dengan menentukan karakteristik informan berdasarkan masalah dan tujuan penelitian. Poin keempat, objek penelitian. Objek adalah apa yang akan diselidiki dalam kegiatan penelitian. Beberapa persoalan sekiranya perlu kita pahami agar bisa menentukan dan menyusun objek penelitian dalam metode penelitian kita ini dengan baik, yaitu berkaitan dengan apa itu objek penelitian dalam penelitian kualitatif, apa saja objek penelitian dalam penelitian kualitatif, dan kriteria apa saja yang layak dijadikan objek penelitian kita. Poin yang kelima, kegunaan informan penelitian. Kegunaan informan penelitian untuk mengetahui secara spesifik bahwa kegunaan informasi bagi penelitian kita adalah untuk membantu agar secepatnya dan tepat seteliti mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks tempat, terutama bagi peneliti yang belum mengalami latihan etnografi. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.